Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini. Setelah minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai tanah dan peranannya. Sekarang kita akan mulai dengan bab baru, yaitu teknologi ramah lingkungan, sebagai bab terakhir dari pembelajaran kita di kelas 9. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kalian berdoa dulu. Minta berkat kepada Tuhan supaya kalian semakin lancar dalam pembelajaran, terhindar dari segala penyakit, terutama pandemi yang sedang mewabah pada saat ini. Dan kalian persiapkan alat-alat tulis, buku paketmu, dan buku catatanmu. Silahkan amati video berikut ini dengan baik dan dengan penuh perhatian. Selamat mengamati video yang akan ibu bagikan. Anak-anak ibu, anak kelas 9 adalah anak-anak hebat. Nah, kita akan mulai pelajaran kita mengenai teknologi yang ramah lingkungan. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak memanfaatkan teknologi, yaitu di bidang transportasi, di bidang kesehatan, di bidang IT, dan di berbagai bidang-bidang yang lainnya yang tentu memiliki dampak kepada lingkungan kita dan terutama pada hidup kita sendiri. Contoh penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu tentang prinsip dalam konsep TRL ya, akan kita lihat dalam pelajaran-pelajaran berikut ini. Nah, kita lihat dulu pengertian teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang melindungi lingkungan, mengurangi polutan, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan serta berkesinambungan. Teknologi ramah lingkungan tidak hanya teknologi secara individu, tetapi juga secara sistem termasuk pengetahuan, prosedur, barang dan pelayanan, dan peralatan serta prosedur organisasi dalam manajemen untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Nah, itu dia teknologi yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak ibu, sebelum adanya kesadaran mengenai teknologi ramah lingkungan, teknologi yang diterapkan adalah yang termurah dalam sudut ekonomi, menggunakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang murah walaupun tidak terlalu memperdulikan dari sudut keramahan lingkungan. Nah, terdapat beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam penggunaan produk teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah refine atau penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah. Yang kedua reduce, yaitu penggunaan jumlah limbah, atau reuse, yaitu adalah penggunaan barang-barang yang dipakai kembali. Kemudian recycle, penggunaan kembali bahan-bahan yang telah digunakan. Yang keenam adalah resurgery, pengambilan kembali sebagian materi penting dalam limbah untuk memanfaatkan ulang. Dan yang keenam adalah retrofit energi, pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau penghematan energi dalam proses produksi. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, yang pertama di bidang energi. 1.
pembangkit listrik tenaga angin saat ini, energi angin sudah dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga angin sebagai sumber pembangkit listrik. Inilah di bidang energi. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut atau ocean power. Peristiwa pasang surut air laut dimanfaatkan untuk memutar turbin pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air, hydropower. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air atau hydropower adalah mengubah energi gerak, energi kinetik dari air menjadi energi listrik yang dihasilkan melalui generator. Hydropower itu digunakan untuk membangun bendungan yang membentangi sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Jadi energi daripada air, energi listrik ini dihasilkan melalui generator yang digunakan hydropower. Nah, yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. PLTG adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi gas untuk menghasilkan energi listrik. Energi kinetis gas digunakan untuk memutar turbin gas sehingga menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Nah, yang kelima adalah fuel cell dan hydrogen power. Hydrogen power merupakan unsur kimia yang paling sederhana dan paling banyak di alam semesta. Ilmuwan saat ini fokus untuk mengembangkan sel bahan bakar atau fuel cell yang menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen. Reaksi antara gas H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Nah, yang berikut adalah yang keenam, sel surya atau solar cell. Energi cahaya dari matahari, yang diterima bumi tidak konstan sehingga energi cahaya disimpan dalam sel surya atau solar cell atau apa yang kita sebut dengan photovoltaik atau PV. Ukuran sel surya seperti selembar kertas tipis dan terbuat dari selembar yang terbuat dari lempengan atau silikon yang dimurnikan dalam perkristalan silikon dengan beberapa logam yang menghasilkan listrik. Alat yang tersusun atas sel surya disebut panel surya. Ketika energi cahaya matahari melalui panel surya akan menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Itulah yang kita sebut dengan sel surya atau solar cell. Yang berikut adalah yang ketujuh, geothermal atau panas bumi adalah energi panas yang tersimpan di dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan kerak bumi atau magma. Batuan di dalam bumi memiliki suhu sangat tinggi karena terjadinya pemecahan material radioaktif pada batuan tersebut. Nah, inilah geothermal atau panas bumi. Nah, yang kedelapan adalah biofuel, dapat diproses langsung dari bahan organik seperti tanaman. Ada dua jenis biofuel dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol adalah salah satu alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat. Nah, kita lanjutkan. Yang berikut, setelah biofuel, kita lihat lagi yang berikut
daripada pemanfaatan energi itu. Yang ke-9 adalah biogas diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob pada fermentasi akan mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75% dan gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Inilah yang ke-9. Nah, yang berikut adalah di bidang lingkungan. Kita lihat di bidang lingkungan. Yang pertama adalah biopori. Biopori adalah ruangan atau pori-pori dalam tanah yang dibentuk secara alami dengan adanya aktivitas makhluk hidup di dalam tanah seperti akar tanaman, cacing, rayap, dan mikroorganisme lainnya. Teknologi biopori sering disebut dengan teknologi lubang resapan atau TLR. Nah, inilah di bidang lingkungan ya yang kita sebut dengan teknologi lubang resapan atau TLR atau yang disebut dengan teknologi biopori ya. Bio hidup, pori adalah rongga. Yang berikut yang kedua adalah fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar berupa senyawa organik maupun anorganik. Fitoremediasi menyebabkan berkurang atau hilangnya zat penyebab polusi, misalnya logam berat, pestisida, minyak, dan zat-zat yang mengotori tanah dan air. Yang berikutnya di bidang lingkungan ada yang ketiga adalah toilet pengompos atau compositing toilet adalah toilet kering yang memanfaatkan proses aerob untuk menghancurkan feses. Toilet tersebut biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, serabut kelapa atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob, penyerapan air, dan mengurangi bau. Nah, ini yang berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah toilet pengompos tadi dari bidang lingkungan, kita lihat lagi di bidang-bidang yang lain ya. Yang keempat adalah teknologi pemurnian air atau water purification atau pemurnian air adalah proses menghilangkan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Nah, kita lanjutkan di bidang transportasi. Ya, di bidang transportasi, yang pertama kendaraan hidrogen atau hidrogen vehicle sebagai bahan bakar penggerak mesin. Kendaraan hidrogen telah dilengkapi dengan alat mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau mereaksikan hidrogen dan oksigen dengan fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Nah, yang berikut adalah mobil surya atau solar car. Mobil surya menggunakan bahan bakar dari sinar matahari. Mobil surya memanfaatkan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam mobil dan sumber energi untuk menggerakkan mesin. Pengembangan mobil surya sering dengan berkembangnya teknologi sel surya atau photovoltaic cell. Nah, itu yang berikut adalah motor listrik atau electric car dijalankan dengan motor listrik. Energi listrik disimpan dalam baterai ya.
yang disimpan dalam baterai ya. Itu tadi di bidang transportasi ya, yaitu tadi kendaraan hidrogen. Nah, kemudian motor car atau mobil surya solar car. Dan yang ketiga tadi adalah yang kita sebut dengan photovoltaic cell ya. Nah, itu tadi mengenai di bidang yang berikutnya akan kita sambung mobil listrik atau electric car, yaitu dengan baterai atau alat penyimpan energi lainnya. Jadi dia jalankan dengan motor listrik, energi listrik yang disimpan dalam baterai. Nah, itulah di bidang transportasi. Mobil listrik memiliki beberapa manfaat dibandingkan dengan mobil-mobil pembakaran internal konvensional. Yang pertama, mobil listrik tidak mengeluarkan polusi knalpot yang membahayakan. Yang kedua, mengurangi gas rumah kaca yang mana tergantung pada teknologi yang digunakan untuk menghasilkan listrik guna mengisi ulang baterai. Yang ketiga, mobil listrik tidak bergantung pada bahan bakar minyak sehingga memberikan manfaat sangat besar mengingat persediaan minyak bumi di seluruh dunia sudah semakin menipis. Nah, itulah mobil listrik. Nah, anak-anak ibu, sekianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Silahkan kalian pelajari dengan baik-baik. Catat di buku catatan kalian, ya. Catat di buku catatan kalian. Dan ulang-ulangi dengan baik supaya semakin hari kalian semakin mantap di dalam pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat, sekian dan terima kasih. Semoga kalian makin memahami materi ini. Selamat jumpa kembali.